akan qadahu ila menghasilkan pahala. 20 Allah memanggil malaikat istilah anak-anaknya lebih mendekatkan dunia sedang dilanda dengan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman sekalian? Ketemu lagi dengan saya, Umi Musferotan Najiah. Ada satu ungkapan yang indah menurut saya. Jangan pernah berbuat dusta pada orang yang engkau cintai. Memang kejujuran menyakitkan, tapi kebohongan bisa menghancurkan. Menurut saya, teman-teman sekalian, dusta tidak hanya untuk orang yang kita cintai, tapi untuk semua orang. Jangan pernah punya niat untuk berbuat dusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya janji ingin membacakan 17 cara masuk setan menggoda manusia. Yuk kita mulai. Siap mendengarkan? Nomor satu, al-jahlu. Setan itu akan masuk ke dalam diri seseorang, merusak seseorang melalui yang pertama itu al-jahlu. Al-jahlu itu artinya kebodohan. Kebodohan dalam agama, bukan kebodohan dalam dunia. Bisa mematikan hati, bisa membutakan hati, alias seperti orang munafik, tidak tahu, tidak mengerti, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang pahala, mana yang dosa, mana yang wajib, mana yang sunnah, apalagi mana yang bid'ah, mana yang murni. Nah, karena bodoh. Makanya kalau mau pinter, ngajilah. Jadi orang-orang yang pinter nanti pinter dalam agama, ya. Sisihkan waktu untuk mengaji. Kan perintah pertamanya untuk ibadah. Ingat nggak teman-teman? Apa tuh? Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali dijadikannya untuk ibadah pada Allah. Sorry ya, saya pasang lagi. Yang kedua, al-ghadabu. Al-ghadabu itu artinya marah-marah. Nah, marah-marah ini adalah perangkap setan yang paling dominan. Mulut kita ini orang-orang parlente, orang-orang elit yang biasanya sopan, ya, yang biasanya anggun, gara-gara marah bisa mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang menjijikkan, kasar, mencaci, memaki, mengumpat. Sudah banyak kan kita lihat di video-video orang yang terlihatnya suci, terlihatnya dieluk-elukan, tapi giliran hatinya ada marah, yang terlontar adalah kata-kata yang menyeramkan. Inilah perangkap setan, ya. Makanya harus tahu kenapa kita harus marah. Pemarah akan membuat hati semakin kelam, muka semakin menyeramkan. Isilah hati dengan yang baik, dengan senyuman, insya Allah, ya, dunia akan semakin membahagiakan. Jangan marah-marah, tinggalkan marah-marah, ya. Yang ketiga, hubud dunia, cinta dunia. Berlomba-lomba mencari dunia, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bahkan segala cara dikerjakan. Saling memfitnah, saling
saling membenci, saling dengki. Pokoknya saya harus mendapatkan ini. Itu artinya hub dunia, mencintai dunia, menomorsatukan dunia. Sampai-sampai tidak pernah pulang. Kantornya dijadikan tempat untuk segala macam. Akhirnya merupakan anak dan istri, ya. Menyeramkan, mencintai dunia, menghalalkan segala cara. Ya. Sudah tua, sudah pangkatnya tinggi, gara-gara terlalu cinta dunia, akhirnya dipenjara. Menyedihkan melihatnya. Bagaimana keluarga besarnya melihat seperti itu. Nah, teman-teman sekalian yang perempuan ini, yuk kita perhatikan suami dapat harta dari mana. Memang harta itu manis, menyenangkan, ya. Tapi kita tanya dulu, ini harta didapat dari mana? Jangan sampai merusak ibadah kita karena cinta dunia, bahkan melupakan ibadah. Yang keempat, tulul amali, panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini cenderung tidak memperdulikan waktu, berusaha semaksimal mungkin mencapai angan-angannya. Saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini, ya. Termasuk mencari ilmu, ya. Tidak hanya harta. Orang mencari ilmu sampai kuliah di sini, di situ, di sini, di situ. Malah saya pernah melihat tontonan seseorang laki-laki sudah berusia 70 tahun itu masih kuliah. Pertanyaannya adalah, apakah waktunya itu dihabiskan untuk ilmu dunia, tidak lagi memikirkan akhirat, padahal sejengkal lagi sudah kembali pada Allah. Apakah bisa ilmu dunianya itu bisa menyelamatkan dari siksanya Allah? Tentu tidak. Bahkan kalau teman-teman tahu, ada tokoh kita yang begitu terkenal, Bapak Habibie, itu pernah mengatakan, ya, kalau saya bisa memutar ulang, katanya, saya ingin lebih mencari akhirat dibandingkan dunia. Sebenarnya tidak gitu-gitu juga sih, ya. Boleh cari dunia, tapi akhiratnya jangan dilupakan. Caranya seperti ini, ya teman-teman. Kita mengkaji Al-Quran, mengkaji Al-Hadis, paham, kita amalkan. Lanjut yang kelima, al-hirsu. Al-hirsu itu keinginan yang tidak terkontrol, ya, keinginan yang harus saya dapatkan. Nah, ini bisa merusak agama, terutama keinginan pangkat harta. Saya harus sampai di puncak kedudukan saya. Ini bisa mengalahkan segala sesuatu, bisa memfitnah sana. Kalau sekarang katanya hoax tuh, ya. Ya, ingat waktu ada pemilihan presiden, dunia maya itu, aduh, melihat anak-anak, cucu-cucu membacanya itu, janganlah nak, janganlah cu, gak usah dibaca gitu-gituan, merusak hati, merusak pikiran, ya. Akhirnya yang benar menjadi tidak benar, yang tidak benar menjadi benar, ya. A menjadi B, B menjadi C, dan seterusnya. Itu gara-gara al-hirsu, keinginan yang tidak terkontrol. Nah, yuk kita kontrol keinginan kita. Seandainya saja apa yang kita inginkan tidak tercapai, ya, tetaplah menjadi orang iman. Tahu nggak, sahabat-sahabat semuanya, saya ingin keliling dunia, ingin sekali, ya, keliling dunia. Tapi apa daya, ya, baru beberapa tempat yang bisa dikunjungi. Siapa tahu ada teman-teman yang mau ngajak saya keliling dunia. Wow, senang sekali. Ya, bersama saya keliling dunia. Yuk kita videokan, mencari jejak peninggalan Allah.
Biar teman-teman sampai nomor 5, nomor 6 dan selanjutnya kita lanjutkan di video yang akan datang ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas perhatiannya teman-teman sekalian. Jangan pernah bosan menonton video Umi ya. Ketemu lagi dengan saya di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.